Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk mata kuliah statistik. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji T1 sampel atau one sample t-test. Nah, jadi uji T ini ada yang untuk satu sampel, ada uji T berpasangan, ada uji T berpasangan sejenis seperti itu dan lain sebagainya. Lalu apa sih uji T? Jadi uji T adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau antara rata-rata dengan nilai tertentu. Uji T digunakan ketika data berdistribusi normal dan jumlah sampel relatif kecil, biasanya di bawah 30. Uji T ini termasuk ke dalam uji parametrik. Berikut adalah jenis-jenis uji T, ada uji T one sample test, ada independent sample test, dan ada paired sample test. One sample t-test itu menguji apakah rata-rata satu sampel berbeda dari nilai tertentu. Independent sample t-test menguji apakah dua kelompok independen memiliki rata-rata yang berbeda. Dan yang ketiga ada paired sample test, yaitu menguji perbedaan rata-rata dua data berpasangan sebelum dan sesudah, seperti itu. Bisa menggunakan SPSS ataupun Microsoft Excel untuk penyelesaiannya. Selanjutnya ada paired sample test, contohnya membandingkan hasil pretest dan post-test pada siswa yang sama. Rumusnya T sama dengan D rata-rata dibagi standar deviasi dikalikan dengan akar N. Jadi rata-rata selisih pasangan data, ada standar deviasi selisih, dan ada jumlah pasangan. Selanjutnya di sini adalah langkah-langkah uji T. Yang pertama kita menentukan hipotesis, lalu kita menentukan H0 dan H1-nya. H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata, H1-nya ada perbedaan rata-rata. Lalu menentukan jenis uji T-nya, apakah dia one sample, independen, atau paired. Lalu hitung T hitung dengan rumus atau software, bandingkan T hitung dengan T tabel atau gunakan p-value. Keputusannya, jika P lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0, berarti di situ ada perbedaan yang signifikan. Jika P-nya lebih besar sama dengan 0,05 maka terima H0, tidak ada perbedaan yang signifikan. Syarat uji T-nya adalah, jadi pada saat kita mau melakukan uji T itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada data numerik, interval atau rasio, lalu ada data tersebut berdistribusi normal, lalu untuk independent t-testnya dua kelompok harus independen. Contoh studi kasus, di sini studi kasusnya adalah usaha gendis chips memiliki dugaan bahwa rata-rata kepuasan pelanggan konsumen di Samarinda memiliki nilai lebih dari 15. Jadi ada poin kepuasan pelanggan di sini secara dugaan awal itu bahwa rata-rata kepuasan pelanggan konsumennya adalah bernilai 15. Kemudian dilakukan penelitian pada 20 konsumen di Samarinda dengan mendata kepuasan pelanggan. Selanjutnya data diuji pada taraf signifikan 5%. Di sini data merupakan satu kelompok sampel sehingga data akan dianalisis dengan menggunakan uji T1 sampel dalam pengambilan keputusannya karena tadi jumlahnya di bawah 30 seperti itu. Lalu penyelesaian dengan Microsoft Excel-nya, yang pertama kita merumuskan hipotesis. Untuk H0 mu-nya sama dengan 15, H1 di situ ada tipe teman-teman ya. Jadi ada H0 dan H1, mu-nya lebih dari 15. Dengan mu adalah rata-rata nilai kepuasan pelanggan gendis chips di Samarinda. Tadi di depan adalah 15 nilai rata-rata kepuasan pelanggannya secara dugaan umum seperti itu. Sehingga di sini dalam artian H0 yaitu rata-rata kepuasan pelanggan gendis chips di Samarinda sama dengan 15 dan H1-nya rata-rata kepuasan pelanggan gendis chips di Samarinda lebih dari 15. Lalu kita selesaikan dengan Excel, kita merumuskan T-tabelnya. Pada studi kasus ini digunakan alfa sama dengan 5 dengan pengujian satu arah. Maka alfanya 0,05, tadi alfanya 5%. Dengan DF sama dengan N-1, yaitu 20 min 1 sama dengan 19. Sehingga diperoleh T-tabelnya adalah, kita cek di tabel T-nya, teman-teman bisa mendownload tabel T-nya. Di situ di T 0,05 dan DF-nya 19, hasilnya 1,729. Berikut adalah kita menentukan T hitungnya. Di sini kita rekap ada respondennya, ada nilai X-nya, nilai kepuasan pelanggannya. Lalu kita hitung absolut X rata-rata, X min X rata-rata seperti itu.
Nah, tadi di sini dihitung jumlahnya dari X, dihitung rata-rata dari X, dihitung standar deviasinya dari X. Seperti itu. Tadi mu-nya 15. Karena tadi dugaan umum awalnya adalah kepuasan pelanggannya 15. Lalu tadi T-tabelnya 1,729. Dihitung X min X rata-ratanya. Terus tadi X min X rata-ratanya dipangkatkan 2. Lalu kita masukkan T hitungnya dengan menggunakan rumus X rata-rata min mu dibagi standar deviasi dibagi akar N, seperti itu. Sehingga didapatkan T hitungnya 3,044. Kriteria pengambilan keputusan tadi H0 diterima ketika T hitung lebih kecil dari T tabel. H0 ditolak ketika T hitung lebih besar sama dengan T tabel. Dari hasil kita tadi T hitungnya 3,044, T tabelnya 1,729, sehingga T hitung lebih besar dari T tabel. Maka H0 ditolak atau kita bisa menerima H1. Kesimpulannya, karena H0 ditolak dengan arti H1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepuasan pelanggan gendis chips di Samarinda adalah lebih dari 15. Berarti lebih dari dugaan. Dugaannya tadi hanya 15, ternyata nilai kepuasan pelanggannya lebih dari 15. Demikian contoh dari aplikasi uji T. Silahkan dipelajari, dicari referensi lainnya, dan diaplikasikan di studi kasus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.